Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khairiyah dari kelas 5 At-Tarjamah. Di sini saya akan menjelaskan materi morfologi tentang nomina berdasarkan jenis serta jumlahnya dalam bahasa Arab. Baik, sebelum saya menjelaskan bagaimana jenis-jenis nomina dan jumlah nomina dalam bahasa Arab, di sini saya akan menjelaskan apa itu nomina terlebih dahulu. Nah, nomina atau yang biasa disebut dengan, kalau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan isim, adalah kata yang mengacu pada pemahaman yang terkandung di dalamnya, tetapi tidak menunjukkan adanya waktu gitu. Atau dalam kitab Jurumiyah itu dijelaskan bahwa al-ismu huwa madalla ala mustaqilin bil fahmi wa laysa zamanu juz'an minhu, yang artinya suatu isim atau nomina itu adalah suatu kata yang mengandung pemahaman, yang mengandung makna, yang memberikan pemahaman, tetapi dia tidak menjelaskan adanya waktu, tidak menunjukkan waktu. Misalkan seperti adanya kitabun. Kitabun artinya buku. Kita paham bahwa buku itu seperti apa. Buku itu yang berisi kertas-kertas dan berisi bacaan. Tetapi buku itu tidak menunjukkan adanya waktu seperti pagi, siang, atau sore. Nah, nomina berdasarkan jenis dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama ada nomina maskulin. Nomina maskulin ini adalah kalau dalam bahasa Arab itu sering kita kenal sebagai isim muzakkar. Nah, yang kedua ada nomina feminin, atau dalam bahasa Arab kita kenal sebagai isim muannas. Nah, dari kedua ini saya akan menjelaskan maksudnya. Yang pertama ada isim muzakkar. Muzakkar secara bahasa itu memiliki arti yaitu laki-laki. Jadi secara istilah isim muzakkar itu adalah suatu isim yang masuk ke dalam jenis untuk laki-laki. Dan kalau isim muzakkar ini ciri-cirinya dia dia tidak memiliki tanda tak marbutoh. Nah, kayak gimana contohnya? Misalkan seperti kolamun. Kolamun ini berarti karena tidak ada tak marbutohnya, berarti dia masuk ke dalam kategori isim muzakkar atau nomina maskulin. Nah, yang kedua ada isim muannas. Isim muannas itu secara bahasa muannas adalah wanita. Dan jadi menurut istilahnya isim muannas adalah semua isim yang masuk ke dalam jenis untuk semua perempuan, semua wanita. Terus ciri-cirinya isim muannas itu apa? Ciri-cirinya itu dia memiliki tak marbutoh. Seperti misalkan samburotun, wisadatun, itu menandakan kalau dia itu muannas karena saburotun dan wisadatun itu memiliki tak marbutoh di dalamnya. Nah, jika yang barusan saya jelaskan adalah isim muannas itu harus memiliki tak marbutoh. Yang biasa disebut itu dia itu berarti isim muannas lafzi, yaitu di mana isim muannas itu masuk ke kategori muannas karena dia secara lafaznya itu mengandung tak marbutoh di dalamnya. Tapi selain kategori tersebut ada juga isim muannas yang di dalamnya itu tidak ada sama sekali tak marbutoh, tetapi dia itu muannas. Yang demikian ini dinamakan dengan isim muannas maknawi. Jadi secara lafaz dia bukan muannas karena tidak ada tak marbutohnya. Dan tetapi kalau secara makna, secara arti dia itu masuk ke dalam muannas. Misalkan seperti kata umun. Umun itu secara lafaz dia bukan muannas karena sama sekali tidak ada tak marbutoh di dalamnya. Dan yang kedua, tapi secara makna dia itu berarti ibu. Seorang ibu tidak ada yang laki-laki. Seorang ibu pasti perempuan yang menunjukkan bahwa itu muannas. Jadi umun ini masuk ke kategori muannas maknawi. Secara lafaz dia tidak muannas karena tidak ada tak marbutoh, tapi secara makna dia adalah muannas. Menurut Haimut dan Nahwat, mereka menjelaskan tentang ciri-ciri khusus untuk muannas. Ada 6. Yang pertama, ciri-ciri khusus muannas yang pertama itu nomina itu
nomina itu secara makna berarti muannas. Seperti yang tadi saya jelaskan, nomina maknawi. Contohnya seperti umun. Umun itu adalah secara lafaz itu tidak muannas, tetapi secara makna dia itu berarti muannas. Dan juga ada misalkan contoh nama Zainab. Zainab secara lafaz itu tidak muannas karena tidak ada ta marbutoh, tapi secara makna Zainab itu adalah nama perempuan. Sampai saat ini belum ada ditemukan Zainab itu untuk laki-laki. Dan yang kedua, nomina atau isim yang dianggap muannas. Dianggap muannas jika dilihat dari bentuknya. Misalkan mar'atun. Mar'atun itu secara bentuk dia itu seperti muannas. Dia itu muannas karena dia memiliki ta marbutoh. Dan yang ketiga, ada ciri-ciri yang ketiga itu adalah nomina yang memiliki yang terdapat sufiks ta marbutoh di dalamnya. Misalkan seperti saburotun. Saburotun itu terdapat ta marbutoh. Maka dari itu dia dikategorikan sebagai nomina atau isim muannas. Yang keempat ada nomina atau isim yang berakhiran dengan alif maksuroh. Seperti misalkan hulwa, seperti itu. Seperti zikro itu diakhiri dengan alif maksuroh, meskipun tidak diakhiri dengan ta marbutoh, itu tetap dinamakan dengan dikategorikan dengan isim muannas. Yang kelima, ada isim nomina yang berakhiran dengan alif dan hamzah. Misalkan banyak nih alif dan hamzah itu, contohnya misalkan baida. Ini dikategorikan muannas. Baida yang artinya gurun. Lalu hamro itu artinya merah. Baido artinya putih. Sauda artinya hitam. Jadi mereka ini dikategorikan sebagai isim muannas karena karena mereka masuk ke dalam yang berakhiran alif dan hamzah. Dan yang terakhir ada muannas yang telah disepakati sebagai kata muannas. Nomina tersebut tuh dikategorikan karena mereka telah disepakati menjadi muannas. Misalkan seperti syamsun jika secara lafaz dia itu nggak ada ta marbutoh dan nggak ada tanda-tanda lain, tapi disepakati sebagai muannas syamsun. Ardun pun seperti itu. Misalkan ada lagi ainun gitu. Jadi itu merupakan ciri-ciri khusus yang dikategorikan menurut Haimut dan Nahwat gitu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang nomina berdasarkan jenis yang terbagi menjadi dua, yaitu ada isim mudzakkar dan isim muannas. Sekarang saya akan melanjutkan dengan membahas nomina berdasarkan jumlah. Nah, nomina berdasarkan jumlah ini terbagi menjadi 3. Kalau tadi berdasarkan jenis terbagi menjadi 2, dan sekarang nomina berdasarkan jumlah terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, ada nomina tunggal, atau kalau dalam bahasa Arab kita kenal sebagai isim mufrad. Nah, yang kedua ada nomina dual, yang kita kenal sebagai dalam bahasa Arab kita kenal sebagai isim musanna. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada nomina plural. Apa sih nomina plural itu? Ada nomina plural. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan isim jamak. Nah, isim mufrad. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiganya. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu, baik untuk laki-laki atau untuk perempuan, atau maupun berakal atau tidak berakal. Yang penting jumlahnya satu kalau isim mufrad. Contohnya seperti apa? Kalau misalkan isim mufrad untuk laki-laki, misalkan Ahmad, dia itu kan satu sendiri Ahmad itu. Yang kedua, kalau misalkan perempuan itu misalkan seperti Fatimah kan satu, itu menunjukkan kalau dia isim mufrad. Terus misalkan isim mufrad yang berakal seperti rojul itu satu ya, terus lalu dia berakal karena dia seorang laki-laki. Dan yang keempat, misalkan isim mufrad yang tidak berakal, contohnya seperti kitab
kitab itu menunjukkan bahwa dia isim mufrad karena dia satu, tapi dia tidak berakal karena dia adalah nama benda. Dilanjut yang kedua ada isim musanna. Isim musanna itu apa? Isim musanna adalah yang menunjukkan kepada dua, baik itu laki-laki atau itu perempuan, maupun dia berakal ataupun tidak berakal. Nah, bentuk isim musanna ini ditandai dengan adanya sufiks alif dan nun. Jadi setiap isim musanna itu pasti diakhiri dengan adanya huruf alif dan nun. Misalnya seperti apa nih? Misalkan kalau laki-laki, misalkan isim musanna yang untuk laki-laki, misalkan tiflani kan dia diakhiri dengan alif dan nun di akhirnya. Dan yang kedua misalkan ada isim musanna untuk perempuan, misalkan tiflatani, berarti itu menunjukkan musanna karena dia ada alif dan nun di akhirnya. Dan yang ketiga ada untuk yang berakal, misalkan rojulani itu menunjukkan bahwa dia musanna karena diakhiri dengan alif dan nun. Yang terakhir misalkan ada contoh yang tidak berakal nih, misalkan apa? Misalkan kolamani itu kan diakhiri dengan alif dan nun, berarti dia dikategorikan sebagai isim musanna. Yang terakhir ada isim jama. Isim jama itu apa? Isim jama adalah suatu isim yang menunjukkan kepada tiga. Kalau tadi isim mufrad menunjukkan satu, isim musanna menunjukkan dua, dan yang terakhir ini isim jama menunjukkan tiga, baik untuk laki-laki, untuk perempuan, berakal ataupun tidak berakal. Nah, isim jama ini atau nomina plural ini dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada jamak muzakkar salim, yang kedua ada jamak muannats salim, dan yang ketiga ada jamak taksir. Nah, gimana sih maksud dari ketiga itu gitu. Nah, yang pertama ini ada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ini adalah jamak bagi isim-isim muzakkar. Ciri-ciri jamak muzakkar salim, misal ciri jamak muzakkar salim contohnya dia itu terdapat sufiks waw dan nun. Jadi jamak muzakkar salim itu pasti terdapat sufiks waw dan nun ketika dia berada pada mahal rofa. Berbeda lagi ketika dia isim tersebut berada pada mahal jar atau mahal nasab, dia akan terdapat sufiksnya ya atau nun, ya dan nun gitu. Misalkan kalau dia berada pada mahal rofa, jaa al muslimuna, dia terdapat sufiks berupa waw dan nun karena dia berada pada mahal rofa, yaitu kedudukannya sebagai fa'il atau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai subjek. Dan kalau misalkan jamak muzakkar salim ini berada pada mahal jar atau mahal nasab, berarti dia itu sufiksnya berupa ya dan nun. Itu misalkan ra'aitul kafirina, saya melihat orang-orang kafir. Di situ kedudukan dia sebagai maf'ul atau kita kenal sebagai objek, di mana itu nasab. Dan nasab, karena nasab jadi jamak muzakkar salim itu sufiksnya berupa ya dan nun. Selanjutnya ada jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu apa sih? Jamak muannats salim itu adalah jamak untuk isim-isim muannas. Nah, kalau tadi jamak muzakkar salim untuk isim-isim muzakkar, jamak muannats salim untuk isim-isim muannas. Cirinya kalau jamak muannats salim itu cirinya adanya sufiks berupa alif dan ta. Alif dan ta misalkan seperti misalkan mufradnya muslimun, berarti jamak muannats salimnya dia menjadi muslimatun, atau ada lagi mu'minatun atau kafiratun gitu. Jadi dia ada tambahan alif serta ta. Dan yang terakhir ada isim jamak. Isim jamak itu apa? Isim jamak adalah isim yang bentuknya tidak beraturan dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Misalkan bentuk mufradnya itu kitabun, karena dia muzakkar dia nggak berubah menjadi kitabuna, tapi karena dia masuk ke kategori jamak taksir dia menjadi kutubun. Atau misalkan kolamun, jamak taksirnya menjadi aklamun gitu. Atau babun, jamak taksirnya menjadi abwabun. Nah, kesimpulan dari video ini, jadi
nomina berdasarkan jenis ada terbagi menjadi dua, yaitu ada isim mudzakkar dan isim muannas. Dan yang kedua, nomina berdasarkan jumlah terbagi menjadi tiga, yaitu isim mufrad, isim musanna, dan isim jama'. Dan isim jama' terbagi menjadi tiga lagi, yaitu menjadi isim jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, juga jama' taksir. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.